Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Ketemu lagi di HokiDad Channel. Kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis kamera. Di mana ada kamera prosumer, kamera DSLR, mirrorless, kamera action, kamera video, dan kamera handphone. Berikut adalah contoh kamera DSLR. DSLR kepanjangan dari Digital Single Lens Reflex. Jadi kamera ini mempunyai atau termasuk kategori entry level, semi pro, dan kamera pro. DSLR memiliki varian paling banyak, paling lengkap dibandingkan dengan kamera digital yang lainnya, karena DSLR ini bisa lensanya dilepas atau diganti. Bahkan untuk generasi terbaru sekarang, DSLR bisa digunakan selain foto juga untuk video. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi yang pertama, saya akan bahas tentang kamera saku digital. Mungkin tidak asing bagi kalian karena kamera saku digital itu sering disebut dengan SLR. Sudah sering kita jumpai, dimana kita bisa melihat dengan ukuran kamera yang kecil, kemudian ringan, mudah dibawa, sesuai dengan namanya itu mudah disimpan di saku. Tentunya kamera saku ini adalah kamera yang lensanya tidak bisa diganti, itu karena untuk memudahkan dibawa kemana-mana. Kemudian kamera saku digital pada sebagian bekerja dalam mode pemotretan secara otomatis. Namun kamera jenis ini sekarang sudah tergeser karena perkembangan teknologi dan perkembangan kamera yang sudah sangat pesat, di mana perkembangan kamera sekarang itu sudah mengarah ke kamera digital prosumer dengan ciri yaitu mode pemotretannya sudah lengkap, ada manual, aperture priority, shutter priority, dan otomatis. Bahkan yang paling ngetrend itu adalah kamera DSLR. Jadi kita akan bahas kekurangan kamera saku. Yang pertama ada lensa tidak bisa diganti-ganti sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Kemudian ada ukuran sensor relatif kecil sehingga kurang maksimal saat digunakan di kondisi cahaya yang minim. Kamera prosumer atau bridge kamera. Dilihat dari bentuknya, kamera prosumer lebih besar dari kamera saku. Jenis kamera digital yang satu ini itu mempunyai kemampuan yang lebih baik dibandingkan kamera saku. Perbedaan yang paling mudah terlihat adalah pada mode manual dan auto yang sudah terdapat pada kamera prosumer. Kemampuan zoom lensanya juga jauh lebih mumpuni dibandingkan dengan kamera saku. Bisa dibilang kamera prosumer itu adalah gabungan dari fleksibilitas kamera saku dengan kecanggihan fitur yang dimiliki oleh DSLR. Tapi tetap saja kemampuannya masih di bawah kamera DSLR. Salah satu faktor adalah ukuran sensor kamera prosumer yang lebih kecil dari DSLR. Namun kamera prosumer kerap dijadikan cadangan DSLR karena kemampuan baterainya yang lebih tahan lebih lama saat digunakan. Kamera mirrorless. Seperti namanya, kamera mirrorless memang tidak menggunakan cermin, seperti halnya yang dimiliki oleh kamera DSLR. Tanpa keberadaan cermin, kamera ini menjadi punya ukuran yang lebih kecil dan ringkas dari DSLR. Namun, kemampuannya
itu bisa disetarakan dengan DSLR level middle end. Jadi salah satu kelebihan dari mirrorless itu sendiri adalah lensa yang bisa dilepas sehingga menyesuaikan dengan kebutuhan saat motret. Selain itu, sensor juga pada umumnya sudah berkategori 4/3, jadi sudah mumpuni untuk mendekati kualitas hasil foto dari DSLR. Kamera aksi atau action kamera. Kamera aksi ini biasanya lebih banyak dipakai untuk merekam video ketimbang untuk membuat foto. Karena dengan bentuknya yang lebih kecil dari kamera saku, kamera ini biasanya dipasang di atas kendaraan, biasanya dipasang di helm-helm. Itu merekam pada saat perjalanan atau ada aktivitas trekking dan yang lainnya. Jadi kualitas dari kamera aksi di sini sudah sangat mumpuni. Jadi bisa menghasilkan video 1080p pada kecepatan 30 frame per second atau 720p pada 60 fps. Jadi artinya kualitas gambar yang dihasilkan sudah masuk dalam level high definition yang tajam. Berikutnya ada kamera digital single lens reflex yang sering disingkat dengan kamera DSLR. Nah, inilah kamera yang paling mumpuni di antara semua jenis kamera digital yang ada saat ini. Jadi sebelumnya di era analog, kamera DSLR juga memiliki banyak fitur yang berguna untuk bisa menghasilkan foto-foto yang menarik. Jadi semakin canggih fitur yang dimiliki, harganya pun semakin mahal. Jadi DSLR di sini memiliki varian lensa yang paling banyak dibandingkan kamera. Kamera video. Kamera video juga merupakan perkembangan dari generasi sebelum era analog. Jadi sebelumnya dalam merekam masih menggunakan kaset atau CD atau mini DV. Jadi kini semua hasil rekaman sudah disimpan dalam sebuah kartu memori. Namun kamera ini hanya bisa digunakan untuk mengambil video atau objek yang bergerak, tidak bisa mengambil foto seperti halnya DSLR. Sehingga dari itulah disebut dengan kamera video. Jadi keberadaan kamera video digital ini sangat membantu para kontributor televisi ketika akan mengirimkan data hasil liputan. Artinya bisa langsung diedit di komputer dan hasilnya dikirim sesuai dengan yang diminta melalui internet. Nah, ini yang terakhir adalah kamera smartphone. Tentunya di zaman sekarang hampir semua orang itu sudah mempunyai handphone yang bagus, beda dengan dulu. Jadi saat akan melakukan swafoto, jadi smartphone itu bisa menjadi pilihan paling ideal. Nah, selain bentuknya yang ramping, ringan, itu juga akan
membantu kita melakukan swafoto dengan mudah dan gampang. Bahkan dengan ada alat fotografi, jadi kita bisa melakukan pemotretan dengan bantuan tongkat seperti selfie. Dan tak hanya itu, kamera handphone sekarang itu sudah mempunyai fitur yang sangat lengkap. Bahkan ada fitur panorama sampai dengan fitur kamera pro yang bisa kita setting sendiri. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang jenis-jenis kamera. Jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mengikuti tutorial-tutorial berikutnya. Salam hoki.